paling gampang dapat proyekan tuh tawarin teman aja, sinilah saya bantu gratis. Oh, awalnya gitu Yang dulu. penting dia suka dulu. Oke. Wih mantep boleh lah nanti kalau ada lagi saya order gitu. Tapi kita tuh kadang suka terlalu pengen dibayar di awal, padahal kita juga belum yakin dia suka. Yang penting tuh kita tahu dulu nih, ini skill kita tuh jangan-jangan kita sok-sokan jago padahal mah belum gitu. Terus aja renderin dong, ini saya udah beres nih modelnya. Ya udah boleh mas, tunggu ya seminggu, saya bikin seminggu dulu. Nah kalau sekarang mungkin punya opsi mas Man. Ya udah saya coba screenshot deh SketchUp-nya, saya taruh ke Gemini, bikin renderan, langsung jadi semenit. Walaupun belum perfect ya. Nah, Kayak gitu kita tinggal nunggu waktu doang. Oke, halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Temanya menarik nih, tentang karir di bidang render-renderan. Untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan cerita dari Kang Reza. Halo Kang Reza. Halo Kang Man, apa Nah, kabar? Alhamdulillah luar biasa. Thank you udah Oke. join di podcast Cerita Otka nih Kang Reza. Ya sama-sama sudah mengundang. Ini pertama kalinya juga buat saya podcast kayak gini, jadi cukup excited. Oke. Oke, Oke. thank you. Saya pengen tahu juga kan sebenarnya di sini saya juga awalnya bingung juga nih teman-teman atau Sobat Otka juga bingung sebenarnya. Ini kan namanya itu render gangsta. Kemudian ada namanya juga ini tuh pekerjaan itu namanya tuh apa gitu kan, kalau sejelas nih. Pekerjaan saya adalah sebagai misalnya produser. Pekerjaan saya sebagai misalnya arsitek. Nah, kalau ini namanya tuh sebenarnya apa gitu? Oke, jadi mungkin teman-teman terutama buat konten kreator 3D mungkin sudah mulai kenal pekerjaan ini. Istilahnya sebetulnya adalah 3D artist. 3D artist. Oke. Betul. Jadi 3D artist itu pekerjaannya adalah membuat konten tapi menggunakan basic 3D sebagai asetnya dan bisa dipakai buat pembuatan gambar Oke. atau pembuatan animasi atau bahkan pembuatan game gitu. Oh. Nah, gitu. Cuman untuk saya sendiri di sini 3D artisnya di ranah arsitektur. Oke. Gitu. Jadi emang yang berhubungan sama pembuatan aset 3D arsitektur dan emang animasinya gitu. Jadi emang membuat yang nggak ada jadi ada gitu. Arsitek kan udah mendesain dengan cantik ya, bener. tapi kadang-kadang customer atau klien nggak paham. Nah, di situ kita bikin 3D-nya yang menarik dan realistik. Jadi Oke. tanpa ngelihat bangunannya udah jadi, mereka bisa paham, oh ini loh arsitek yang saya bangun tuh 2 tahun lagi tuh bakal kayak gini. Oke. Nah, jadi kita ngebantuin nge-bridgingin itu pakai Oke. ilmu 3D-nya juga. Sebelum saya bahas ke bagaimana awal mulanya itu ya, saya penasaran juga nih. Ini ke depannya tuh prospek nggak sih pekerjaan ini, satu? Yang keduanya, ini saat ini banyak nggak orang-orang yang bisa ini gitu? Terkait prospek tuh sebetulnya ini pekerjaan yang sangat amat prospek ya. Cuman emang kita harus sangat mendalami aja gitu. Nah, jadi kenapa berprospek? Pertama, misalnya saya kebetulan lulusan arsitek. Oke. Nah, jadi lulusan arsitek tapi saya nggak berkarir di bidang arsitek. Oke. Nah, artinya karena saya punya skill di bidang presentasi ini, sebetulnya sejelek-jeleknya saya nyari klien, saya tinggal kontak aja teman-teman saya yang lain yang arsitek yang butuh jasanya. Oke. Sejelek-jeleknya gitu. Jadi misalnya dari 200 arsitek yang lulus, kalau saya dari Unpar ya kebetulan. Misalnya ada 1 atau 2 3D artis, berarti kita udah punya klien tuh sebanyak 200 itu. Karena banyak semua jadi arsitek ya? Ya misalnya semuanya di arsitek, mereka kan pasti tahu saya sebagai yang spesialis yang berbeda. Di sisi lain mereka saling bersaing. Oke. Kan Saingannya banyak ya? saingannya banyak, mereka bersaing tapi kita bisa support mereka justru. Nah, cuman itu salah satu peluangnya. Nah, belum lagi di developer. Kebetulan kalau klien dari kita kan banyaknya developer. Oke. Kayak semacam Agung Sedayu. Udah dapet ke situ? Ya, Agung Gede. Sedayu Group, terus PIK. Oke. Terus ada juga Podomoro. Jadi ya developer itu kan mereka justru lebih butuh dari arsitek. Kalau arsitek keberadaannya itu misalnya mereka presentasi dengan data gambar kerja pun mungkin bisa dipahami tukang dan bisa dipahami klien mereka. Nah, tapi kalau developer mereka tuh cuma modal tanah. Bener. Mereka pengen beli, Pak ini nanti bakal jadi sesuatu hal yang mantap nih, rumah Bapak, rumah impian Bapak kayak gini loh. Lah kayak gimana? Kan baru tanah ya? gitu, nggak kebayang gitu. Jadi makanya kita sih lebih senang ke developer karena mungkin lebih banyak peluangnya juga dan emang sejujurnya dari segi cuan juga lebih gede karena developer kan bisnis ya. Kalau arsitek tuh buat presentasi gitu. Jadi emang kita ngebantu marketingnya developer. Ya itu salah satu peluangnya lah. Itu buat kan teman-teman besar ya karena dari developer gitu itunya ya. Ya, artinya di developer lebih gede lah dari arsitek. Nah, jadi itu banyak. Sebenarnya dan lain-lainnya bisa kalau emang
Yang seneng game bisa juga jadi 3D artist buat game. Yang seneng untuk bikin film tuh bisa nge-support CGI atau VFX-nya. Misalnya ada film-film kan sekarang di-mix tuh antara syuting atau Oh 3D. iya benar. Itu kan ada efek-efek yang misalnya kamu ketusuk gitu. Itu kan nggak real gitu. Bener. Pada pedang nancep itu kan 3D. Nah, Nah. jadi kita bisa ke VFX juga. Oke. Banyak banget ranahnya gitu. Peluangin dari situ ya. Betul. Yang penting kalau punya basic desain 3 dimensi ini dan rendernya itu akan banyak peluang ya. Kalau Betul, pengen ke sangat banyak. arsitek ya kalau suka terkait dengan bangunan dan arsitek ya ke situ aja. Tapi kalau pengen ke modeling bisa juga gitu ya. Bisa, Nah. modeling itu core dari segala karir ini di modelingnya itu sebetulnya. Teman-teman di sini kan ada yang pengen kuliah nih, pengen kuliah di bidang arsitek terus bingung apakah ya udah saya karir di arsitek ataukah harus punya tambahan spesialisasi skill gitu. Di bidang arsitektur apalagi punya skill tambahan tuh sangat penting ya. Jadi ada yang emang gini, arsitektur tuh bisa bercabang menjadi beberapa hal lagi. Misalnya ini, kasus saya tuh arsitek. Let's say kita udah lulus arsitek, udah pasti kan kita kan belum kepikiran apa-apa. Begitupun saya. Jadi waktu pertama kali kita ke ranah visualisasi 3D ini tuh, saya merasa desain saya tuh nggak terlalu bagus, tapi saya pengen ngepresentasiin ke orang secara lebih proper. Desain apa? Arsitek. Desain arsitek diri saya sendiri gitu. Oke. Nah, saya pengen ini tuh kelihatan keren gitu. Waktu sama dosen kan harus bikin panel presentasi nih buat ngeyakinin dia. Nah, kan harus ngerender, harus bikin 3D-nya, harus di modeling yang rapi. Nah, untuk yang lainnya misalnya itu kan salah satunya buat presentasi 3D. Ada juga yang seneng landscape nih. Ada yang namanya urban landscape, landscape designer untuk arsitektur. Kan arsitektur kan ada tanahnya gitu, ada landscape-nya kayak hotel resort gitu. Oh iya. Itu tuh ada yang ngedesain juga, itu tuh pecahan dari arsitektur itu sendiri. Ada juga yang seneng, saya nggak seneng bangunan, saya senengnya interior. Pengen bikin interior yang cakep gitu. Oke. Bisa ke sana juga. Tiap skill yang emang kita bercabang dari arsitektur tuh butuh skill tambahan udah pasti gitu. Dan semua skill itu, cara ngepresentasinya gimana? Nggak ada cara lain selain pakai 3D. Iya sih bener. Nggak ada cara lain supaya orang paham ini tuh kayak gimana tuh nggak ada, lo harus bisa 3D dulu gitu. Makanya skill wajib buat seluruh arsitek yang ada itu tuh harus bisa software 3D udah pasti. Oke. Jadi harus belajar softwarenya, tapi beda-beda ya. Kalau kita sih senangnya mungkin SketchUp ya, yang paling ramah kantong mungkin sama yang paling cepet di Indonesia sangat populer. Nah tapi seiring berjalannya waktu mungkin semakin ribet proyeknya, harus upgrade skill dan software yang lain juga. Dan seterusnya. Saya pun ya di ranah presentasi arsitektur ini ya awalnya dari SketchUp dulu. SketchUp, saya sempat belajar pakai Revit dan ArchiCAD dulu. AutoCAD juga udah pasti ya. Seiring berjalannya waktu ada, ternyata 3D Max bisa bikin lebih realistik nih. Oke, kita ke 3D Max gitu. Terus habis itu belajar render engine-nya pakai V-Ray atau pakai Corona. Dulu tuh pakai Mental Ray. Jadi semuanya dicobain gitu. Banyak ya. Sampai sekarang tuh ada yang buat arsitek yang paling mudah tuh pakai Enscape. Ada pakai Twinmotion, banyak banget softwarenya juga. Dan supaya tahu yang mana yang bener ya harus dicoba dulu aja sih. Oke, berarti Gitu nanti sih. kita akan bahas buat semua persoftwarean itu ada kelebihan kekurangannya apa, nanti kita akan bahas ya. Banyak. Oke. Nah sekarang saya pengen tahu latar belakangnya dulu nih. Kan dulu pernah bikin lulus kan. Nah lulus itu kan bikin kun-kun kun-kun visual, iya. ya kan. Nah itu tuh gimana awalnya? Ataukah bikin render gangsta dulu atau gimana? Oke, jadi pertama tuh sebetulnya nama kun-kun tuh belum ada. Jadi saya sebagai personal as freelancer dulu emang seneng ngerender juga ya. Tapi seiring berjalannya waktu makin ada proyek, harus ada tim yang bantu. Jadinya kita harus berbentuk ya company lah ya. Oke. Nah jadi hiring teman-teman, terus di situ sih kun-kun mulai kebentuk dan ngerasa kalau ternyata karena saya bisa ngebentuk kayaknya emang ada peluangnya di situ. Dan karena saya fokus ya selalu muncul peluang baru. Dan mungkin teman-teman juga makin banyak yang appreciate dan makin banyak yang kepo. Ini caranya gimana sih? Kak, saya nggak bisa bikin tekstur kayak gini. Gimana sih caranya? Nah, render gangsta mulainya dari sana. Berarti awalnya kun-kun dulu berarti ya? Personal, terus kun-kun dulu, baru render gangsta. Yang dulu tuh namanya sebenarnya kun-kun Academy. Kun-kun Academy, oke. Betul, jadi kita kayak sharing-sharing lah terkait 3D supaya teman-teman yang emang kepo ya udahlah kita belajar barengan. Itu gratis itu? Dulu gratis sih. Dulu gratis. Kemarin sih sempat ada berbayar juga, cuman nggak sebanyak itu sih. Maksudnya saya nggak seriusin untuk kun-kun Academy ini sejujurnya. Oke. Jadi kalaupun ada workshop kayak cuman 50.000, 100.000 gitu per eventnya, itu juga kayak cuman 2 bulan sekali. Tapi lebih banyak kayak ngobrol-ngobrolnya aja di forum. Forum pakai apa tuh? Dulu mah lebih ke pakai Discord sih sekarang, sama ada WhatsApp grup juga gitu. Paling banyak paling aktif mana? Aktif sih dua-duanya sih. Berarti dari situ dari bikin project-projectan dari kun-kun
langsung ada render gangsta. Nah, itu kenapa ada gangsta tuh? Apa ya pengen jadi gangster gitu di Bandung gitu gimana? Oh iya benar. Sebetulnya sih biar kasual sih. Jadi kan render tuh familiar ya, orang yang seneng render gitu ya. Ya gangsta ya dari geng. Kumpulan Ya lah ya. kumpulan lah, kita geng orang yang seneng render lah. Ya udah kumpulnya di render gangsta gitu. Oh, berarti ini sebuah Simpel aja komunitas gitu. untuk sharing-sharing ini ya, apa bagaimana cara-caranya ngerender, kemudian apa kalau ada bingung juga gimana cara solve-nya berdasarkan studi case gitu ya. Iya betul. Oke. Jadi ya kita sih teman-teman pada aktif juga sih buat saling nanya ya. Dulu waktu ada kesulitan, mungkin teman-teman yang lain juga pada saling bantu. Oke. Jadi nggak cuman saya doang sih. Kalau saya sih lebih ke kadang-kadang pengen sharing supaya nggak terbatas, supaya saya bisa sharing kapanpun. Makanya bikin komunitas ini. Biar ya udah kalau saya mau sharing atau kita pengen bikin acara, gampang lah. Nggak usah tanya admin. Kalau ke grup-grup lain kan harus bikin jadwal dulu segala macam. Saya pribadi sih kayak kurang bebas untuk berekspresi aja sih gitu. Kalau yang join di komunitas itu sebenarnya orang-orang yang baru, orang yang benar-benar sudah berpengalaman, ataukah memang ada pemula juga, ada yang baru coba-coba juga, atau gimana nih? Mix sih. Ada Paling yang banyak? masih baru, ada yang udah pengalaman. Sekarang sih banyaknya yang middle lah. Jadi yang Oke. emang udah arsitek, cuman dia punya ketertarikan di bidang visual juga. Tapi dia sebenarnya fokusnya bukan terlalu ke 3D artis gitu. Cuman dia emang sampingan lah. Jadi banyaknya freelance sih kalau saya lihat ya. Freelancer 3D artis gitu. Nah, kemudian kalau untuk komunitas ini bisa join itu kemana ini nih? Apakah dia ada di Instagram, dari kemana lagi itu gimana tuh? Itu tuh cara biar bisa masuk gitu. Ya free sih kita. Oh, free. Iya free, komunitasnya free. Jadi masuk ke Instagram ada tulisan Render Gangsta. Oke. Ntar di sana ada kalau emang mau lebih banyak akses ke Discord-nya, ada juga sih link ke Discord-nya gitu. Jadi Discord kan kalau lebih ke ada pembagiannya nih, misalnya ada yang seneng software apa, itu tuh pembahasannya tuh beda-beda juga dari tiap channelnya. Nah jadi kalau ya komunitas ya free aja sih. Yang berbayar tuh cuman kalau misalnya ada acara tertentu aja gitu sih. Jadi nggak ada biaya gimana-gimana sih. Berarti artinya kalau saya misalnya saya pengen cari skill tambahan, berarti bisa join di situ ya, pemula itu ya. Ya betul. Nah, kemudian kalau untuk ini kan Render Gangsta itu bisa nggak sih kita dapat kalau yang sudah berpengalaman nih, saya udah arsitek, kemudian saya pengen cari klien ataukah minta bantuan karena saya punya project tapi nggak bisa misalnya handle sendirian nih. Itu bisa nggak sih share-share di komunitas kayak gitu? Oh iya bisa banyak tuh. Jadi ada teman-teman yang emang ranahnya bahkan nggak cuma 3D artis sih, ada kayak kontraktor, terus dia butuh yang bisa bantu render. Ada nggak di sini yang bisa bantuin saya nih? Ada proyek yang kayak gini. Langsung tuh pada nge-DM orangnya gitu. Oh. Jadi pada ya saling ngasih insight Peluang juga lah sih ya, terkait peluang kerja dan bisnisnya gitu. Oke. Kalau yang Kang Reza rasakan ketika sudah membuat komunitas ini, itu tuh apa dampaknya itu menurut Kang Reza ya? Kan ini gratis loh. Pertama yang saya rasakan udah pasti ngelihat ada yang apresiasi lebih aja sih terhadap apa yang kita udah coba kerjakan. Nah jadi maksudnya gimana? Kadang-kadang di lingkungan bisnis itu tuh misalnya kita udah berkarya tuh ya udah dapat duit doang gitu. Tapi waktu kita nge-post di komunitas, kita dapat feedback juga. Kadang ada banyak masukan. Terus ada yang apresiasi juga. Jadi membuat kita tuh kayak tetap bersemangat buat berkarya. Dan itu menurut saya bensin yang cukup penting sih. Kalau sense of belonging, kalau kita tuh nggak sendirian, itu tuh penting buat kita. Apalagi di ranah yang niche, kan ini pekerjaan yang sulit ya, yang nggak ada yang semua orang tahu. Benar. Begitu kita punya teman, kita kayak happy aja gitu. Nah terus yang kedua ya kita ngerasa kalau peluangnya tuh ya tadi ya, peluangnya ada juga, dan dengan adanya ini kita bisa update juga ke komunitas nih, kita udah melakukan ini nih, kalian lagi pada ngapain, saling berbagi informasi juga gitu. Terus yang ketiga, kadang-kadang ada yang kita ngerasa kita ada yang banyak hal-hal yang nggak tahu gitu di luar rendering, kan kita udah terlalu fokus ya ngerender gitu. Kadang-kadang banyak insight juga nih di luar rendering yang terjadi di dunia arsitektur. Misalnya ada developer ini lagi bikin apa, terus ada bahan material yang baru gitu. Nah jadi banyak insight di luar dari rendering yang bisa kita gali juga gitu. Jadi itu dari orang-orang yang join komunitas itu? Iya betul. Karena kan nggak cuma orang render aja ya, jadi ada yang lain tadi ya, kontraktor dan lain-lain. Gitu. Jadi seru lah. Jadi bikin kolam ya? Iya bikin kolam juga, mereka juga bisa mengembangkan juga. Ya, mutualisme lah.
Ya. Oke, nah Kang Reza, kan ada juga yang teman-teman harus kuasai ya skill-skillnya ya. Mhm. Mulai dari software ataukah skill-skill misalnya modelingnya atau apa. Nah itu seperti apa sih tahapannya kalau pengen teman-teman itu memulai karir di bidang 3D model kayak gini itu? Mulainya adalah dari kita sendiri ya, kita background-nya apa dulu. Mm-mm. Teman-teman ada yang mesin, ada yang arsitek, ada yang interior, ada yang beda-beda nih. Kalau Oke. saya pribadi arsitek, jadi udah pasti saya nggak harus memanfaatkan skill arsitek saya gitu. Saya nggak bisa sok-sokan jadi 3D artis untuk pembuat mesin gitu, kagak nyambung. Karena saya punya background-nya arsitek, ya saya jadi 3D artis yang di ranah arsitektur aja. Nah setelah saya tahu, oke, ranah saya arsitek, kemudian saya harus belajar modeling nih. Kan kita harus bikin apa yang lebih dibikin ya rumah virtual. Rumahnya kita modeling mulai dari kolom, dinding, balok, lantai segala macam sampai itu tuh terbuat secara virtual. Nah, habis skill modeling beres, selanjutnya kita kan harus memvisualkan itu supaya menarik. Ya. Yaitu kita bisa membuat material. Jadi kita paham kalau dindingnya itu materialnya kayu, Oh. ada dindingnya lantai, cara dia mantul, cara dia ada kekasarannya, itu tuh mempelajari materialnya kan. Waktu kita udah beres bikin material, bayangin kita bikin kotak yang udah dikasih material tapi kita taruhnya di ruangan yang gelap gulita. Berarti harus ada lighting. Betul. Nah, jadi kita harus masuk ke lighting selanjutnya. Jadi gimana caranya lighting di suasana di environment Indonesia mungkin sama di Arab itu tuh beda. Interior sama eksterior tuh beda. Jadi kita bikin lighting secara virtual juga harus dipelajari. Oh, Gitu. gitu Jadi ya. nah habis bikin lighting yang oke, selanjutnya kita harus paham cara ngambilin kameranya. Di dunia virtual pun ada yang namanya kamera 3D gitulah. Kamera Jadi movingnya ya. baik itu stills ataupun dia bergerak, kita harus pelajari nih dan gimana caranya nge-capture supaya cakep gitu. Nah gitu sih, jadi dari sampai kamera. Nah kalau kalian udah jago bikin satu stills image atau satu gambar yang bagus pakai 3D, misalnya untuk kebutuhan printan atau enggak brosur atau enggak banner yang gede di tol yang kalian lihat, kalau udah jago mungkin kadang-kadang kalian request lagi yang aneh-aneh, misalnya bikin animasi. Animasi gimana maksudnya? Bikin animasi, jadi kan kalau still kan dia diem. Oke. Kalau animasi dia gerak. Mungkin pengen dong, Mas Reza, saya kameranya maju terus pintunya kebuka, baru saya ngeliat living roomnya. Oh, oke. Jadi kalau kayak gitu kan, kalau stills mau berapa banyak? Ya kan kalau animasi kita sekali movement mungkin 5 atau 10 detik, dia udah langsung kelihatan, oh gini. Jadi itu kan skillnya udah beda lagi, skill sinematografi. Oh iya gitu. iya. Jadi tahapannya sih kayak gitu sih, mulai dari arsitekturnya kalian harus paham, terus modeling, material, lighting, kamera movement, dan lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak banget Itu ya. basicnya lah ya. Tapi itu basicnya banget sih. Oke. Kalau toolsnya nih, apa aja? Kalau dari awal yang kita harus bisa, tools atau software? Ini berarti kita sebut nama software-nya. Berarti kalau sebagai arsitek pada pakainya SketchUp ya banyaknya. SketchUp, AutoCAD, ArchiCAD, Revit. Kita nggak usah bisa semuanya. Karena kan itu kan arsitek yang jago. Nah, kita tuh mungkin yang SketchUp sih biasanya ya. Yang paling mudah. Yang paling mudah dan yang paling kepake sekarang. SketchUp udah pasti. Nah, kalau kalian merasa pekerjaan kalian hanya membuat 3D aja, itu tuh pakai SketchUp dan render engine-nya pakai Enscape atau pakai V-Ray atau pakai Twinmotion, itu tuh bisa gitu. Tapi kalau kalian merasa wah ini kurang nih, pengen lebih advance lagi, kalian bisa pakai juga open source kayak Blender sebenarnya. Oh, Blender ya. Blender juga bisa buat Blender Cycle. Tapi kalau mau yang berbayar pakai 3D Max Corona bisa gitu. Oke. Kalau kita sih 3D Max Corona gitu. Oke. Jadi itu pilihan aja. Berarti kalau yang Blender itu kan itu gratis ya? Gratis. Nah, kalau yang 3D Max itu berbayar? Ya, bayar. Lebih mahal atau gimana itu? Jauh lebih mahal. Tapi kalau pakai teman-teman saya pengen coba-coba dulu, lebih baik pakai Blender dulu. Blender sih udah paling enak sih. Cuman Blender tuh masalahnya arsitek tuh banyak yang nggak pakai Blender. Kenapa? Karena nggak tahu ya, di Indonesia mereka lebih senang pakai SketchUp aja sih. Lebih simpel kayaknya ya. Kalau Blender tuh kan jadi ada software khusus 3D khusus arsitek, ada software 3D khusus 3D artis gitu loh. Oh iya. Nah, Blender tuh software 3D khusus 3D artis. Oh iya, benar ya artis gitu. ya. Kalau ArchiCAD atau SketchUp itu tuh software 3D-nya arsitek. SketchUp itu ada yang gratisnya nggak sih itu atau semua berbayar? Student version ada sih. Kalau kalian masih mahasiswa kayak gitu masih bisa free atau gimana? Agak lebih murah. Ya, kalau harganya jauh lebih murah aja sih.
Tapi kalau nggak salah ada trialnya. Kalau saya sih dulu pernah nyobain waktu SKMK pakai yang masih gratis dan itu kayaknya bajakan sih. Nah, SketchUp, tapi yang nggak terlalu banyak fitur sih. Iya. Kalau sekarang yang saya lihat tuh udah banyak fitur-fitur apa aset ya sebutnya tuh. Aset-asetnya sudah mulai banyak. Ya, library-nya. Library-nya waktu itu cuma sedikit, nggak bisa bikin. Oh iya, sekarang mah udah ada SketchUp Warehouse lah namanya, 3D Warehouse. Oke. Mau nyari mobil, mau nyari pohon, nyari aset-aset pendukung itu bisa Udah banyak. bener-bener bagus gitu kan. Kalau dulu cuma kayak simple banget kayak gambar anak-anak lah gitu. Banyak yang bagus sekarang mah. Jadi tinggal ya kalian nggak ngapain ya capek-capek bikin perosotan, tinggal download aja, taruh. Jadi kita nge-modelingnya tuh lebih mudah. Modelingnya arsitekturnya aja yang didesain sama si arsiteknya. Oke. Tapi elemen pendukungnya, furnitur, pohon, mobil, lain-lain tuh nggak usah capek-capek lagi. Benar. Gitu. Oke, jadi kalau teman-teman pengen fokus di bidang arsitek, SketchUp cukup. Tapi kalau pengen modelingnya lebih ke buat produk dan sebagainya, Blender lebih oke gitu ya untuk 3D artis ya. Lebih Oke. banyak variasinya. Oke. Tapi kalau pengen tahu efektif yang mana, tergantung nanti teman-teman coba ini mana dan tergantung proyeknya ya. Ya, senengnya juga sih yang mana ya. Lebih baik mau pakai cocok yang mana gitu ya. Hmm. Oke. Nah, kalau di sini kan ada juga katanya film-film ya yang menggunakan itu pada tahapan apa tuh? Kalau sudah advance banget ataukah gimana nih? Kalau kan ada tuh di film-film yang bikin kayak kalau di Indonesia Alfie Rev gitu ya, yang Iya. bisa bikin ada naga, kemudian ada gedung-gedung kayak IKN-nya kan ada tuh dijelasin. Nah, itu kayak gimana tuh? Kalau itu udah advance banget atau kayak gimana? Iya, itu biasanya sih untuk pembuatan film tuh udah nggak bisa dilakukan oleh personal sih. Oke. Karena itu udah terlalu kompleks. Jadi biasanya untuk pembuatan film sendiri 3D artisnya ada beberapa itu pasti. Ada yang tukang bikin naganya, ada yang bikin environment-nya, ada yang bikin karakternya. Oke. Itu beda tuh 3D artisnya. Bahkan spesialisasinya beda. Ntar ada yang emang fokusnya ke kamera, ke lighting gitu. Jadi emang multidisiplin di sana. Belum lagi musiknya masuk gitu kan. Beda lagi ya. Ya, musiknya gitu. Jadi kalau udah bikin movie sih emang bisa, cuman bisa sendiri sih, cuman emang takes time pasti. Tapi kalau ngerti bakal sangat powerful sih buat kalian ngelamar ke biro studio ataupun kemanapun itu dengan portofolio movie itu sangat powerful. Sekarang sih udah dibantu AI juga, mungkin udah untuk beberapa scene tuh bisa by AI, jadi nggak usah terlalu PR semuanya dibuat. Oke. Nah, tapi balik lagi sih kita bisa pakainya nggak gitu. Harus ngerti ya. Oke, saya pengen tahu juga kalau inilah dari orang yang benar-benar basic banget, itu butuh durasi berapa lama sih? Kira-kira gitu ya, biar bisa ya minimal bisa dapetan proyekan kecil-kecilan lah gitu. Tapi dia udah punya skill arsitek belum? Seandainya yang belum dulu deh gitu. Oke, yang belum tuh sebetulnya kalau cuman modelingnya aja sih cepet sih. Kayak kalian bisa nguasain dalam waktu seminggu kok. Wah, seminggu. Kalau belajar modelingnya doang. Oke. Modeling itu mah kayak yang simpel-simpel juga sih. Cuman kalau mau lumayan pengalaman mungkin sebulan lah. Sebenarnya belajarnya banyak juga di YouTube atau enggak dari platformnya Mas bisa banyak juga. Jadi bisa sebulan kurang lebih kalau modelingnya sendiri. Tapi kalau untuk sampai latihan dan mulai paham workflow tuh biasanya tuh sekitar 6 bulan sih. Sampai bagus gitu. Tapi harus konsisten ya. Harus konsisten beneran. Jadi emang nggak instan sih. Oke. Cuman mungkin yang penting suka dulu sih. Jadi kalau kalian udah ngulik itu kadang-kadang udah lupa aja, terus kalian Lupa waktu. terus tiba-tiba udah. Dulu saya ingat waktu pertama kali bisa membuat bola yang bercahaya. Oke. Itu tuh happy banget. Tapi mungkin bagi orang-orang yang lain ngelihatnya kayak apaan bola gitu doang. Tapi waktu kita pertama kali bisa satu software, terus nyobain taruh bolanya itu di suatu tempat, terus bolanya ada airnya, terus dia nyala. Itu tuh kayak kebahagiaan tersendiri, dan itu yang membuat kita tuh terus belajar. Jadi ya kalian harus senang dulu aja sih apa yang kalian mau fokusin gitu. Ntar sih skill ya kalau kalian passion ya pasti naik juga skillnya gitu. Berarti kurang lebih kalau dari benar-benar basic banget 6 bulan lah ya. Tapi kalau cuman modeling doang sederhana itu sebenarnya seminggu selesai, atau ya kalau pengen lagi agak lebih bagus ya sebulan lah ya. Iya, sebulan lah. Tapi kalau yang sudah ngerti arsitektur gitu ya, biar dapat proyekan kali itu kan cuman belajar dulu lah. Nah, kalau yang sudah jadi arsitektur sekarang sudah pendidikannya udah S1 udah lolos nih. Nah, bingung kan, saingan arsitek pun banyak nih. Gitu kan. Sekarang proyek-proyek juga udah banyak lulusan arsitektur yang diterima. Nah, kan harus ada skill tambahan dong. Nah, kayak gini. Nah, itu berapa lama nih untuk mempersiapkan? Ataukah sebelum kuliah harus persiapkan, atau mending setelah kuliah kita persiapkan skill ini? Dua-duanya bisa. Oke. Kalau sebelum kuliah pasti kalau kalian pengen disanjung dosen supaya kalian niat presentasinya
karena harus punya skill juga, yang mana saya lakukan juga dulu gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya ambil course tambahan waktu selain dari kuliah, terus belajar sendiri juga. Soalnya emang nggak diajarin itu di kuliah, cara ngerender tuh nggak diajarin. Nah, jadi kalian harus belajar sendiri di luar. Nah, jadi ya kuliah tuh lebih ke buat latihan aja sih. Dari nol, dari SketchUp banget nih. Yang penting saya bisa ngerender dah. Cuman waktu kerja itu tuh, waktu udah lulus, sambil berarsitektur juga di biro orang gitu. Plus yang ngerender juga. Jadi skillnya lebih diasah lagi nih ke real case gitu. Kalau arsitektur kan kasusnya kasus kampus. Nah, kalau ini kasus real. Nah, jadi tantangannya sedikit beda. Nah, jadi belajarnya sih kalau dihitung berapa lama nggak tahu ya, soalnya belajar terus gitu jadinya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya pasti makin terasa gitu, makin fokus gitu. Berarti kalau segi waktu nih, kira-kira berapa lama? Apakah sekitar 3 bulan atau berapa bulan nih kalau benar-benar fokus belajar gitu? Fokus belajar sampai jago 6 bulan lah. 6 bulan lagi, oke. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar dan konsisten sekitar 6 bulan. Nah, situ bisa dapat proyekan lah ya. Bisa. Jadi kalau kalian paling gampang dapat proyekan tuh kalau kalian udah pede, tawarin teman aja. Sinilah saya bantu gratis. Oh, awalnya gitu Yang dulu. penting dia suka dulu. Oke. Wih, mantep boleh lah nanti kalau ada lagi saya order gitu. Gampang gitu beneran, sebenarnya bisnisnya nggak sesulit itu. Tapi kita tuh kadang suka terlalu pengen dibayar di awal, padahal kita juga belum yakin dia suka. Yang penting tuh kita tahu dulu nih, ini pasar suka nggak. Terus skill kita tuh jangan-jangan kita sok-sokan jago padahal mah belum gitu. Jadi kita harus punya teman yang buat bahan nyobain dulu sih, dan emang real ini tuh emang bagus nggak, dibutuhin nggak gitu sih. Oke, berarti bentuknya istilahnya freemium dulu lah ya, kasih dulu gratis gitu ya. Ya, Nah, nanti dapat feedback, nah itu baru diimprove ya. Betul, ntar ataupun join di komunitas render gangsta ini ya. Cuman sebetulnya sih jujur kalau komunitas tuh kadang-kadang terlalu baik ya. Jadi di komentarnya bagus-bagus aja. Cuman kan realnya itu kan di kliennya. Komunitas kan sesama 3D artis. Oke. Kadang-kadang ya saling menghormati lah gitu. Cuman realnya itu emang di customer realnya gitu loh. Arsitek atau developer atau yang nggak berhubungan sama 3D artis. Nah, mungkin komunitasnya lebih berguna, misalnya, wah saya dapat klien yang kayak gini, ngehandle-nya gimana ya? Gitu. Oke. Harganya berapa ya kira-kira untuk tipikal yang kayak gini? Jadi kita bahkan bisa ngomong gitu. Lebih ke sharing ke situnya ya, ke di mana posisi sebagai 3D artisnya ya. Tapi terkait dengan harga suka atau tidak sukanya ya, kita latihnya dengan cara ngelihat klien ataukah lihat yang ya karya kita kepada klien kita gitu ya. Feedbacknya seperti apa. Nah, itu jadi buat improvement ya. Harus terus dilatih. Ntar juga lama-lama sense-nya dapat waktu kita ngobrol sama masnya nih, saya langsung tahu kira-kira pasang berapa ya. Kan kita ngobrol ya. Jadi arsitek tuh kebayang budgetnya sekian, developer sekian. Tipikal projectnya beda-beda juga, bisa beda-beda budget. Jadi makanya kadang-kadang kalau misalnya ada yang DM nanya price list, susah, nggak bisa dijawab. Karena kita beda-beda price-nya, tergantung kliennya gitu. Iya. Kalau kita sudah punya tim atau punya rekan kerja dan sebagainya, itu yang paling challenge banget tuh apa sih? Yang paling susah tuh adalah mendelegasikan ilmu dan kita bisa yakin dia sama ekspektasinya. Gitu. Jadi apalagi ranah kayak kita, misalnya kita cari lulusan arsitek pada nggak bisa ngerender gitu kan. Bener. Jadi mau nggak mau kita sebagai yang udah mulai duluan tuh harus ngajarin dia dengan sabar, dan itu yang kita lakuin. Jadi misalnya waktu pertama kali kita kan dulu kan cuma berdua ya, saya sama partner saya Silvi. Ya waktu 3D artisnya pertama kita hiring ya nggak bisa apa-apa. Kita cuma yakin aja dia tuh attitude-nya bagus, terus punya ambisi dan punya keyakinan buat belajar, ya belajar aja terus. Udah satu lumayan jago, ntar ngajarin yang lain satu lagi, gitu aja terus pelan-pelan. Jadi nggak bisa instan gitu. Itu kesulitan yang sampai saat ini saya terjadi sih. Bahkan sampai detik ini pun mencari 3D artis itu super sulit. Padahal peluangnya banyak banget gitu. Inilah peluang nih teman-teman Sobat Tolka ya. Kebutuhannya banyak, tapi untuk mencari orang-orangnya agak sulit ya. Ya sulit banget. Mungkin banyak sih yang kayak bilang, ini udah bisa ngerender segala macam, cuman menurut saya sih standarnya nggak sebagus itu juga. Bener-bener. Maksudnya kita kayak terlalu berpuas diri sama apa yang kita udah capai, terus sebenarnya pasarnya nggak ke sana. Makanya itu saya bilang di awal, kita harus belajar terus lah gitu. Karena tiap case beda-beda nih. Ngerjain rumah beda tuh sama kalian ngerjain komersial, ngerjain yang gede gitu. Ngerjain interior itu bahkan beda gitu, semuanya itu beda gitu. Kalau teman-teman pengen karir di bidang 3D artis seperti ini, tidak ada katanya untuk berhenti belajar. Betul, itu 100%. Itu harus selalu belajar terus ya. Mungkin kalau boleh cerita dikit soal belajar, kita waktu dulu udah ngerasa kita tuh
setahun 2 tahun awal, udah jago lah kita kayak suhu gitu. Nah terus kita ngelihat renderan orang di luar negeri gila pada bagus-bagus banget. Belajarnya di mana kagak ada source-nya. Bahkan kita sebagai yang mau belajar pun setengah mati nggak ketemu source-nya. Akhirnya kita harus dulu online nggak secepat sekarang. Dulu tuh kalau mau belajar harus ke Itali gitu. Akhirnya kita terbang ke Itali selama sebulan. Wow. Mahal banget kan, itu bukan habis 100-200 juta mungkin Buat belajar doang. Untuk dapat skill itu pas diimplementasiin di Indonesia belum tentu works juga. Jadi belum tentu balik modal gitu kasarnya. Oke. Nah cuman kita percaya kalau knowledge ini tuh compounding gitu. Jadi mungkin bukan sekarang tapi setahun lagi, 2 tahun lagi baru kerasanya gitu. Udah jago bikin 3D, nggak ada yang ngajarin bikin movie, cari lagi di luar, cari lagi di mana gitu. Jadi emang harus terus belajar, bahkan waktu kita udah berbentuk company pun ada yang tim kita R&D belajar lagi, kayak sekarang AI ada belajar lagi gitu. Kan sekarang AI udah banyak ya, udah banyak yang bisa membantu pekerjaan orang lain, bahkan bisa katanya sih bisa menggantikan. Ya, nah betul itu. Kalau di bidang 3D model art sini, kira-kira bisa nggak sih digantikan orangnya gitu? Tidak artinya pakai AI. Orangnya bisa. Wah, bisa. Walaupun nggak 100% ya, tapi bisa banget. Contohnya gimana? 3D artis ini tuh jujur di setahun 2 tahun ini tuh semakin madesu, semakin sedih. Misalnya dulu kalau misalnya kita mau ngerender tuh kan kita hiring 3D artis. Pak, ini saya punya mode. Misalnya Mas Man jadi arsitek nih, nge-hiring saya gitu. Mas, ini tolong dong, Mas Reza renderin dong. Ini saya udah beres nih modelnya. Arsitek kan pasti nge-model juga kan, karena dia harus presentasi. Nah, kita ya udah boleh Mas, tunggu ya seminggu. Saya bikin seminggu dulu. Nah, kalau sekarang sebelum Mas Man lempar ke saya, mungkin punya opsi Mas Man. Ya udah saya coba screenshot deh SketchUp-nya, saya taruh ke Gemini, bikin renderan, langsung jadi semenit. Walaupun belum perfect ya. Mungkin ada beberapa yang miss-nya. Cuman kalau misalnya kayak gitu, kita tinggal nunggu waktu doang sampai jadi perfect gitu. Yang mana udah terjadi sekarang. Kayak misalnya tahun lalu tuh apa ini kayak gini doang. Masih jauh lah AI mah. Sekarang udah kejadian. Dia udah perfect, udah mulai perfect. Iya bener sih. Mulai realistis sih, hampir realistis. Artinya apa? Mas Iman tinggal nggak usah capek-capek lagi. Saya butuh ya udahlah kalau misalnya nggak kalau slow mungkin boleh ke saya, tapi kalau cepat-cepatan ya saya sendiri aja. Toh klien juga nggak akan scare itu juga sih sama detail sebenarnya. Realitanya kan yang penting oke juga nih. Kalau kalian kan ngeliatnya gitu, kalau arsitek sudah mulai kerasa sekarang tergantikannya. Makanya sih kalau kita sendiri mungkin banyak yang khawatir juga. Kun gimana lah, lu kan 3D artis, terus apa yang lu lakuin terhadap AI ini? Balik lagi sih, core dari kita tuh sebenarnya bukan bikin produksi gambar, tapi gimana caranya kita ngepresentasiin arsitektur. Nah, cara presentasi sekarang tuh kan nggak cuma pakai gambar, pakai movie. Pakai storytelling, yang mana kita lagi banyak banget sekarang ngulik storytelling arsitektur. Produknya aja geser gitu, tapi core-nya sama. Presentasi arsitektur gitu. Iya, tapi secara emang kalau untuk masalah storytelling, presentasi kayak itu AI nggak bisa 100% menggantikan ya. Belum bisa. Cuman mempercepat pekerjaan kita, mengefisiensikan lah gitu ya. Itu bisa mungkin ya. Karena bantu ide lah. Bantu ide. Jadi kalau ada nggak sih fitur SketchUp atau apapun gitu ya, yang bisa misalnya kita tuh udah punya desain arsitek nih, misalnya kan gambar tekniknya lah gitu ya, gambar kerjanya, kemudian dimasukin ke AI terus sudah tiba-tiba langsung ngebentuk gitu, sesuai dengan yang kita sketsakan gitu. Sekarang udah mulai bisa sih. Nah, jadi tapi skill modeling itu tetap nggak tergantikan. Karena kan modeling kan benar-benar kontekstual sesuai ruangannya. Jadi basicnya tetap sama, misalnya SketchUp. Tapi proses presentasinya aja yang dipercepat. Dulu nunggu render, waktu ngerender dulu saya ingat waktu sekali ngerender tunggu sehari baru jadi. Terus revisi ngulang lagi gitu. Nah, kalau sekarang pakai AI semenit jadi paling salah kita tandain. Ini sebulan yang lalu tuh ada tools baru di Photoshop, namanya itu Photoshop sekarang tuh udah keintegrasi sama Gemini. Jadi kalau misalnya revisi yang part-part tertentu tuh udah gampang. Kalau dulu kan Gemini kita harus masukin satu gambar plug ke situ, bilang kursinya ganti, yang keganti semua. Nah, dengan ada di Photoshop, kita select kursinya doang, ganti jadi ini, langsung ganti gitu. Jadi makin canggih ya. Jadi makin canggih gitu. Gitu sih. Jadi tapi balik lagi, belum tentu semua orang pengen ngelakuin itu juga ya. Kadang-kadang kan arsitek tuh udah sibuk ngedesain. Nah, kita sebagai 3D artis ya mau nggak mau terpaksa harus belajar juga teknologi AI ini sih. Untuk mempercepat pekerjaan kita sebenarnya ya. Betul. Ya, tapi untuk gantikan dia sebenarnya nggak bisa ya. Seminggu. Pak tenang Pak, sekarang saya bisa 3 hari. Saya bisa sehari. 3 hari plus animasi lah Pak boleh. Jadi produknya jadi
lebih cepat, lebih banyak aja gitu sih. Jadi banyak proyekan lah gitu ya. Iya, jadi lebih sibuk. Tadi kan saya pernah dengar kalau Render Gangsta juga katanya pernah ikutan event penghargaan internasional. Konkur visualnya sih. Oh, bukan konkur Render Gangsta. visualnya. Oke, itu gimana ceritanya tuh? Mungkin buat teman-teman yang emang udah merasa jago dan emang udah passionate dan udah berkarya di sini. Jadi tiap tahunnya sih kalau di Architectural Visualization itu tuh ada yang namanya itu CG Architect Award. CG Architect Award. Ya, CG itu Computer Graphic Architect Award. Jadi arsitek ya rendering lah. Jadi ngomongin tentang visualisasi arsitektur. Kalau kita sih emang kemarin kebetulan emang menang untuk kategori uncommissioned ya. Dan emang kita cukup bangga sih karena mungkin itu satu-satunya mungkin ya dari Indonesia yang berhasil menang sampai saat ini. Eventnya internasional gitu. Jadi tiap tahun bakal selalu ada. Jadi Waktu itu di mana negaranya? di Poland ini? sih. Oh, Poland. Di Poland, di Warsaw. Jadi saingannya sih ya lumayan gila juga ya, dari London, dari US, dari China. Jadi macam-macam 3D artis yang pada jago-jago ngumpulin karya dan dijuriin juga. Jadi ya kita sih cukup beruntung buat bisa masuk ke sana. Kemarin sih kita karyanya namanya Silent Recall Bromo ya. Sekaligus Promoin Bromo gitu ke orang-orang bule. Kan mereka kan mungkin ngelihat apa ini Indonesia yang bagusnya. Ya udah kita show Bromo gitu. Plus ada cerita-cerita dan arsitekturnya. Nah, jadi pas momennya kita juga cukup ragu waktu itu karena dulu-dulu tuh yang menang tuh emang fully doing in 3D. Jadi 3D-nya semuanya di render from scratch. Nah, tapi untuk project yang Silent Recall ini bisa dibilang 30% tuh AI. Jadi kita udah mencoba melakukan ini, kan banyak orang mungkin kontroversi ya. Ada yang nggak suka, ada yang apa ini kalian bukan 3D artis kalau kalian kerjain pakai AI. Tapi kalau misalnya ya buktinya kita bisa menang dan ceritanya oke. Berarti yang dinilai itu sebenarnya bukan teknisnya lagi, tapi udah ke ceritanya, cara nyampeinnya, ke musiknya mungkin. Jadi ya kita sih justru ngerasa oh ternyata kita berada di jalan yang benar lah gitu. Maksudnya memanfaatkan AI dengan benar lah. Jadi kita dengan event itu kita ngerasa kayak oh ya udah deh, kita bakal tetap ngulik ini supaya kita bisa berkembang, dan ya mungkin tahun depan tuh produknya udah beda lagi gitu. Kita nggak tahu ya sejauh apa ntar teknologi gitu. Harus tetap adaptasi ya. Ya adaptasi sih wajib. Nah tadi kan peluang ini kan sebenarnya besar ya. Ketika ngelihat dari Indonesia kan baru satu-satunya lah ya yang ikutan event. Artinya kegiatan-kegiatan ataupun peluang karir ini sebenarnya bisa juga ya kalau kita menjadi freelancer di luar negeri sebenarnya. Oh bisa banget, sangat berpotensi gitu. Jadi 3D artist adalah salah satu, mungkin 4 tahun lalu orang baru pada nyadar ini pekerjaan impian lah. Kita kerja pakai komputer dimanapun, produknya juga digital. Kan di produknya JPEG atau MP4 gitu. Betul. Bisa dinikmati semua orang di seluruh negeri, kliennya bisa dari seluruh negeri manapun juga. Jadi tidak terbatas oleh waktu. Plus kita ada di Indonesia. Jadi kita ada di Indonesia tuh cukup berkah buat kita sendiri karena kita bisa dibilang murah. Tapi kalau kita emang bisa standarnya luar negeri, buat orang luar negeri bayar kita mungkin worth it banget gitu. Tapi kita ngerasanya gede banget gitu. Ya karena kursnya beda ya. Karena kursnya beda. Kalau kalian kayak saya kemarin waktu makan di Poland, beli lumpia aja harganya 200.000 satu. Tempat 3 biji, rasanya juga nggak segitunya. Maksudnya kalau di Indonesia di kafe yang cukup proper pun mungkin 30.000 mungkin. Bener 30-an lah. 30 lah. Kalau mau di mamang-mamang pinggir jalan mungkin 10.000. 10.000 banyak, bisa 5. Maksudnya mereka aja makanya kemahalan gitu. Maksudnya kita dengan sedikit lebih murah bagi mereka, itu tuh peluangnya gede banget. Bisnis 3D ini sesuai dengan skill. Kalau kebetulan kita arsitek, mungkin yang lain seneng game, seneng karakter, seneng environment, apapun bisa sih. Oke, terakhir nih, kira-kira bisa dijelasin untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang atau yang saat ini masih bingung untuk karirnya di bidang arsitek, terus harus ngapain lagi? Boleh Kang Reza kasih penjelasan atau motivasi lah. Di bidang arsitek saya mungkin berkaca dari apa yang saya lakuin. Jadi yang pertama itu tuh adalah belajar aja terus sih. Belajar itu tuh bahkan sampai detik ini kita terus melakukannya. Karena menurut kita begitu kita berhenti belajar, saat itulah kita mati gitu. Karena selain marketnya terus berubah, mungkin kita juga jadi nggak punya excitement lagi terkait mengulik 3D ini, mengulik kreativitas ini. Jadi emang
harus belajar yang pasti setiap waktu. Terus yang kedua yang saya belajar adalah misalnya kita udah merasa jago, kita pasti butuh orang lain. Yang mana kun-kun visual ini sebetulnya ada tuh bukan cuman karena saya aja, tapi karena tim. Dan tim saya sejujurnya dari pertama kali kita bangun sampai sekarang, yang cabut tuh mungkin cuma 3 orang selama 8 tahun ini. Artinya apa? Saya ngerasa mungkin ini adalah berkah juga sih dari teman-teman yang ngerasa, oh kita tuh fair, atau enggak kita mungkin ngerasa, ya saya bukan jadi bos yang dibenci gitu di studio saya sendiri. Mungkin jadi aspek humanis terhadap tim dan cara kita bekerja as tim and boss itu mungkin penting gitu. Kalau saya pribadi sih emang nggak terlalu membuat jarak antara tim sama saya sih, dan ya saling memotivasi. Mereka tiba-tiba jago, mereka bahkan bisa lebih jago daripada saya gitu. Sekarang udah pada jago-jago gitu. Nah sebenarnya sih kalau saya lihat sih 2 itu sih yang paling penting. Nah sisanya kalau terkait bisnis, mungkin kadang-kadang teman mikir kayak, Kak dapat kliennya dari mana? Mikirnya mungkin kejauhan. Padahal kita tuh bisa dapat klien dari teman terdekat sekalipun. Cuman kita yang emang harus siapin senjatanya aja gitu. Maksudnya kayak gimana senjatanya? Bikin porto. Oke. Kadang-kadang kita suka nawarin ke mereka, emang pasti sekarang tuh orang tuh nanya balik, emang kamu pernah bikin apa sebelumnya? Kan gak bisa cuma ngomong doang. Oh saya pernah bikin A, B, C. Mana coba lihat? Belum ada porto sih. Kebanyakan sekarang tuh kita nggak punya waktu untuk mempersiapkan porto kita sendiri. Padahal itu investasi terbaik yang membuat kita bisa meyakinkan orang. Gitu. Jadi bikin porto dan cara komunikasi kita itu tuh penting juga sih buat dapetin klien. Ntar ya bedanya apa? Makin lama makin terlatih, kita makin tahu klien yang bisa kita ajak kerjasama, yang mungkin lebih prospek itu bakal kelihatan ntar. Sekarang misalnya saya udah biasa ngomong sama teman, ya sekarang saya ngomong sama bosnya teman. Bosnya teman punya bosnya lagi pasti dong. Iya benar. Nah, ntar kita cari lagi, ntar lama-lama ketemu yang paling atasnya gitu. Jadi di situ sih saya sendiri sih emang dulu juga nggak seneng ngobrol sama orang ya. Itulah salah satu alasan kenapa saya nggak jadi arsitek. Karena mungkin arsitek tuh 30% gambar kerja, sisanya tuh ngobrol. Misalnya kita sama orang kaya gitu ya, lifestyle-nya tuh main pedal sampai zaman sekarang. Benar-benar. Kita harus ikutan dulu juga gitu loh. Kalau arsitek beneran kayak gitu. Pak, ya saya ikutan lah, ntar habis itu kita meeting bareng yuk gitu. Jadi PDKT-nya itu tuh effort banget. Menurut saya sih, saya nggak suka kayak gitu. Karena saya sukanya di balik layar gitu. Nah bagi teman-teman yang suka pasti sangat enjoy menjadi arsitek. Nah jadi tapi ya seiring berjalannya waktu, ternyata ujung-ujungnya ya kalau semakin tinggi kita harus adaptasi juga sih. Jadi sekarang sih ngerasanya ya itu ya tadi ya 3 itu. Yang pertama tadi itu ya belajar terus. Yang kedua itu kita butuh tim. Kita harus care sama dia. Terus yang ketiga kita harus pintar komunikasi sama bikin porto untuk kita bisa dealing gitu. Gitu sih saya rasa itu 3 ini sih kalau emang bisa kalian tingkatin pasti sih bisa, insya Allah lah bisa berhasil lah gitu. Oke, luar biasa. Thank you banget Kang Reza atas sharing terkait dengan 3D model dan artisnya ya. Walaupun benar bukan artis ya. Ya, kita bukan artis gitu. Oke, jadi teman-teman di sini kita sudah bahas ya prospek karir di bidang 3D artis, dan memang banyak peluang yang teman-teman bisa ambil, tapi itu balik lagi ke teman-teman apakah teman-teman itu konsisten untuk belajar atau tidak. Tadi kan sudah dibilang ada pesan di mana kalau teman-teman fokus untuk konsisten untuk belajar, mau mengupgrade skill, itu akan menjadi sukses di bidang apapun juga sebenarnya. Oke, bagi teman-teman Sobat Otka yang pengen ada kisah yang diangkat, mungkin ada saudara, Kak saya punya saudara yang pengen ceritain kisah perjalanan suksesnya, baik itu studi, baik itu karir, baik itu bangun bisnis, tidak masalah. Teman-teman silahkan komen aja di kolom komentar, nanti tim kita akan bantu untuk hubungi gitu. Nah, nanti kita akan undang di podcast Cerita Otka. Oke, saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Bye-bye.